Halo, Hai dok, halo, halo. gimana? Apa kabar dokter? Kita di ruangan terpisah, tetapi kita tetap melakukan ini ya, melakukan protokol kesehatan sesuai dengan pemerintah ya anjurkan. Berarti kita terapkan untuk tetap memperketat lebih kebiasaan kita untuk hidup dengan new normal yang benar-benar new normal. Masker jangan lupa gitu ya, rapat-rapatkan, cuci-cuci tangan dan juga jaga jarak, kemudian jaga social distancing kamu dimanapun kamu berada, tetap kamu membawa new normal kit kamu ya, hand sanitizer, kemudian juga spray disinfektan, kemudian juga apa yang kalian perlukan untuk tetap fit gitu ya. Aku akan sapa lagi dokter Mamat, apa kabar? Halo, halo. Dengar suara Hai, saya? denger ya gitu. Ya. Hari Kamis gimana dok praktek? Ya, tadi udah ada pasien. Alhamdulillah lah ya. Ya, pertama saya mau mohon maaf, minta ruangan sendiri nih untuk Oke, nggak apa-apa dok, nggak ya, apa-apa. saya khawatir gitu. Nanti kamu nularin aku. Oh, aku semacam virus yang membawa apa gitu ya dok? Ya, benar. Oke, nggak apa-apa. Oke, siap siap siap. Oke, dokter, kali ini kita akan ngomongin soal hal yang agak sensitif ya, bahwa Oke. aku nih upload gitu ya soal benjolan yang terpikirkan adalah Payudara. salah satu organ wanita, Ya, benar. yaitu payudara. Ya. Apakah benjolan yang akan kita Bahas. obrolin? Kita bahas cuma terkait dengan payudara? Enggak dong. Oh, jelas tidak. Jelas tidak. Oke, boleh dok kita bahas terkait dengan overview benjolan ini yang dari sudut pandang seorang spesialis bedah yang nuansanya pink. Sebelum kita bahas yang bahas serius gitu ya. Satu, pasti healthy people teman-teman yang sudah bergabung nih udah join di Instagram Rumah Sakit UII nanya, kenapa sih dokternya pakai baju pink? Tuh. Ini aku Ya, ini loh. ada. Promosiin IG-nya loh. Wus. Ya, Kan? bisa di-follow IG saya. Ya. Biasanya sekarang saya. Terus maunya apa ini? Ya. Gitu. Kenapa dok pink? Jadi Sebelum kita pink ngobrolin itu yang serius. gimana ya? Ya sebagai laki-laki pasti lebih suka pink lah ya daripada yang hitam. Sebenarnya citranya orang bedah itu kan galak, ganas, garang gitu. Sedangkan saya sendiri dari bentuknya aja Udah garang ya? ya kurang lebih seperti itulah. Serem gitu kalau Nah lihat. makanya saya malah kasihan sama saya, nanti pasiennya pada lari semua kan. Tolong dok, aku Makanya diapa-apain. disemutin dikit Oke. pakai warna pink. Berarti pink is new black. Yes, that's right. bro. Bener ya berarti ya, bahwa kenapa pink, jangan mempertanyakan ke dokter Mamat setiap kamu misalnya konsultasi ke dokter Mamat apapun, dan kamu bisa juga DM ya dok, DM Boleh, ke boleh, dirimu boleh. langsung ya di Instagram dokter Mamat, personal dokter Mamat. Jangan nanyain kenapa pink, udah Betul. dijawab. Nah, sekarang oke, kita masuk ke obrolan yang sedikit fantastis siang ini gitu ya, terkait dengan benjolan. Kenapa benjolan kita jadikan topik dan raba dan rasakan keganasannya? Kenapa dok? Apa yang aneh dengan benjolan? Ya, jadi begini. Benjolan di tubuh manusia itu kan banyak sekali. Dari yang enak dilihat sampai yang nggak enak dilihat. Bener apa enggak? Itu yang enak dilihat pasti pada semuanya. Ya Boleh lo banyak, nggak komentar cuma gitu itu. ya. Ya, hidung Ha-ha. juga enak dilihat, itu benjolan juga. Oh, iya. Cuman masalahnya benjolan itu kan ada yang normal, ada yang tidak. Ada yang berbahaya, ada yang tidak. Jadi dalam hal ini saya ingin menekankan bahwa ya yang patut diwaspadai itu adalah yang disebut tumor. Tumor itu sendiri Tumor, itu definisinya adalah benjolan yang ada di tubuh kita yang seharusnya nggak ada. Oke. Jadi kalau emang seharusnya ada ya nggak usah khawatir. Tunggu, berarti gini, benjolan di dalam tubuh manusia seharusnya, sewajarnya Tidak itu ada. nggak ada. Betul. Oke.
Kalau misal ada, ya. kayak apa tuh? Kalau misal ada gitu, untuk memastikan ini harusnya ada atau tidak ada, biasanya kata kuncinya ada dua. Misalnya di sisi kanan atau kiri, itu dibandingkan dengan sisi sebelahnya. Misalnya ada benjolan di dada kanan saya, bukan payudara, maksudnya di sebelah sini lah kelihatannya. Nah, sebelah sini, kemudian wah ini harusnya ada atau tidak ya, kemudian dipastikan lagi di sebelah sini ada benjolannya. Oh ternyata ada, oh ternyata cuma pin. Nah, tapi Iya, ya, suka atau degan tidak. ya satu dokter ini ya, kalau ngobrol. Terus. Ya gitu, jadi dipastikan kata kuncinya adalah di sebelah sisi lawannya itu ada atau tidak. Kemudian yang kata kunci lainnya lagi tiba-tiba. Jadi Mak bedundu, ya, bahasa mak bedundu, Prancisnya ya. mak apa mana ya? Ya banyak mak yang lainnya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kerasa, wah ini, nah itu bisa jadi kriteria bahwa seharusnya sebelumnya tidak ada. Oke, berarti bener dong ya kalau topik kita pas nih raba rasakan sebelum ganas. Benar, gitu karena ya. benjolan itu deteksi pertamanya raba, jadi jangan remehkan kata raba. Ketika saya bilang raba, konteksnya siang-siang jangan mesum loh ya. Oh, bukan. Ini kita berfaedah serius loh. ini, kita Nanti serius karena segmen Betul. pertama ini kita akan ngomongin soal overview benjolan ini. Tadi Benar. sudah kita highlight bahwa benjolan itu sebenarnya dalam undang-undang kehidupan kita harusnya nggak ada, gitu kan ya? ya Iya kan? Fix ya dok. benjolan tumor maksudnya. Iya, Kalau benjolan. benjolan hidung ini ya emang harusnya ada. Kalau Iya. hidungnya nggak ada, yang Muhammad deh. Iya benar. Ya, Andeng-andeng Iya. gitu. Aku berhubung punya andeng-andeng harus dibahas. Nah, gitu. kalau- buat ya kamu nanti yang andeng-andeng nanti ya, andeng-andeng, saya bahas. Oke. Oke. Berarti kita nanti akan ngebahas benjolan yang tadi ya, tumor gitu ya, atau apa istilah medisnya ini ya, apa dok, tisu soft tissue gitu ya? Oh ya, itu soft tissue tumor. Bisa. Oh iya ya. Itu salah satu lulus ya, pembagiannya lulus. aja. Lulus dong. Iya, soft tissue itu adalah tumor. Gitu. Bukan. Oh bukan, salah Jadi- lagi dong. Heeh. Jadi tak jelasin dulu aja. Biar Boleh, kita boleh. persepsinya Tolong dong sama. didetailin gitu dok, maksudnya Ya. karena banyak banget gitu healthy people yang DM dan juga masuk di nomor telepon kita terkait dengan kalau kita cewek ada sadari ya dok ya, Ya. kanker payudara, kemudian akhir-akhir ini di yang konsultasi di rumah sakit juga banyak terkait dengan apa sih dok, uci-uci, Oh, iya. kemudian juga khawatir dengan yang istilahnya tumor kayak gitu. Oke. You healthy people, langsung hubungi IG saya aja. Langsung saya Jangan jawab. Oh, malah follow dulu Instagram Rumah Sakit UI dong. Gitu. Yuk. Apa dok tadi? Jadi kembali Soft ke tissue. benjolan ya. Tumor itu Sebentar. Tumor itu definisinya Tumor itu adalah sebentar. Tumor itu adalah benjolan. Benjolan yang ada di tubuh kita, tapi seharusnya nggak ada. Satu itu. Kedua, Itu. Jadi ketika benjolan itu sebelumnya ada, ya berarti tidak masalah. Banyak misalnya benjolan-benjolan di siku, ini juga ada benjolannya. Yang sering orang bingung itu ada namanya di atas mata sini. Di atas mata ini, dok, ini saya kok benjol ya. Kemudian cuman saya tunjukkan, ini diraba aja sebelahnya. Ada juga kok putus. Oh iya ada. Karena memang di sini emang ada penonjolan di tulang tengkorak yang memang di atas mata itu bikin menonjol. Jadi itu benjolan yang memang sudah ada, itu tidak jadi sebuah masalah. Yang pengen saya bahas, ya dibahas kali ini, itu benjolan yang sebelumnya tidak ada. Itu nanti pembagiannya macam-macam. kayak apa tuh? Kalau bisa dilihat dari apa nama tadi yang mungkin Nani bilang itu soft tissue tumor.
tumor yang soft tissue, berarti tumor di jaringan lunak. Oke. Ya, Contohnya soft, kayak di ya, tangan kayaknya uci-uci yang di tangan, Oke. itu masuknya soft tissue tumor. Oke. Nanti soft tissue tumor itu tidak tidak mesti jinak juga. Jadi gini, saya ingin menjelaskannya approach-nya, menjelaskannya pendekatannya lebih ke tumor itu secara umum dibagi dua. Oke. Jinak dan ganas. Itu aja, daripada bahas pembagian yang lain malah bingung semua ya. Saya juga bingung. Bagian warisan mumet lagi, ya kan? Iya. Jadi jinak itu, tumor jinak itu penyebabnya bisa macam-macam. Andeng-andeng itu juga masuk tumor jinak. Jerawat itu juga termasuk tumor jinak juga. Jadi ada infeksi, bisa karena peradangan, bisa karena trauma itu terjatuh ya. Trauma dalam bahasa medis itu lebih ke karena sebuah cedera seperti itu. Sedangkan kalau ganas itu sebutan umumnya adalah kanker. Nah, kanker itu sendiri kan sebenarnya terjadi benjolannya lebih ke karena salah satu sel dari tubuh kita itu terjadi kesalahan program sehingga terjadi pembesaran yang di luar pemrograman yang seharusnya, makanya tiba-tiba langsung jadi membesar cepat sekali seperti itu. Jadi intinya itu, tumor itu dibagi dua, jinak dan ganas. Oke. Berarti tadi udah dapat dua ya, bahwa benjolan itu pada prinsipnya kita bicara benjolan itu tidak ada dalam tubuh manusia. Gitu. Yang kedua, bahwa setiap benjolan itu kita klasifikasikan ada dua. Setiap tumor, setiap tumor, jangan benjolan. Karena tumor ya. Kalau benjolan lebih ke nanti bisa ada benjolan normal. Gitu. Oke. Ada yang ganas, ada yang enggak gitu ya, ada yang jinak gitu. Nah, kita bicara kalau bagaimana mengenali kalau si benjolan ini merupakan benjolan yang jinak atau ganas, gimana tuh, Dok? Sebenarnya untuk 100% tahu benjolan ini jinak atau ganas, itu ada namanya pemeriksaan patologi anatomi. Jadi benjolannya harus diambil dulu, kemudian diambil, nanti dibekukan, dibelah tipis-tipis gitu, dilihat di bawah mikroskop, terus nanti dilihat selnya. Nanti ahli patologi anatomi itu bisa melihat ini selnya jinak, ini selnya ganas. Di situ baru ketahuan. Jadi jangan heran, maksudnya bahwa sudah semestinya ketika ada benjolan kemudian bertemu dengan dokter bedah itu adalah sarannya diambil, karena memang untuk tahu, tujuannya untuk tahu ini tuh jinak atau tidak gitu. Sedangkan ketika belum dilakukan seperti itu ya kami bisanya cuma menebak-nebak. Menebaknya ya dengan cara anamnesis itu adalah wawancara. Jadi kalau sama dokter kan ditanya-tanyain toh kamu non itu benjolannya sejak kapan, membesar apa enggak, nyeri atau tidak, bergerak atau enggak ya, gitu, bergerak atau enggak gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Itu namanya anamnesis, wawancara untuk mengetahui riwayat benjolannya. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik nanti tolong tanyain lebih lanjut lagi karena ada sering banyak miskom gitu. Pemeriksaan fisik diperiksa dan sebagainya. Kemudian nanti ada pemeriksaan penunjang. Itu saja tetap belum bisa membuat kita yakin ini gitu jinak atau ganas. Oke. Berarti salah satunya kalau yang dimaksud adalah laboratorium kali ya, Dok ya? Bisa laboratorium, gitu ya? Bisa pemeriksaan penunjang radiologi seperti USG gitu juga bisa. Salah satunya biopsi? Biopsi itu sudah termasuk tindakan pengambilan sampel. Jadi ketika benjolan misalnya terlalu besar, kemudian ketika kalau dilakukan operasi itu menimbulkan marah bahaya yang kita takutkan terjadi, kita ambil sampling dari benjolan itu namanya biopsi. Biopsi. Okay. Ya kalau bahasa kerennya itu nyuwil, dicuil sidik. Bukan ditowel ya, kalau ditowel gini. Kalau dicuil itu titik. Ya. Gitu. Oke, kita berarti berbicara terkait dengan pemeriksaan dan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan gitu ya. Okay. Kalau kita udah datang, sebelumnya ini udah banyak banget yang menyapa, hai Dokter Pinky, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan.
ada pertanyaan-pertanyaan yang buat netizen, healthy people bisa join ya, dan juga kamu bisa tanya terkait apapun itu topik hari ini, dan juga bagaimana ya cara pemeriksaannya, dan kita biar aware lagi. Hari ini kita lebih pada menyadari terkait dengan bentuk tubuh kita, kemudian mengenali juga hal-hal yang abnormal atau yang tidak normal di dalam tubuh kita, dan juga pemeriksaannya apa aja gitu ya. Oke, tadi selain biopsi apa aja dok? Misal sebelum dilakukan biopsi, apakah ada pengobatan atau kayak macam salep atau apa kayak gitu? Oke. Berarti ini lompat ke tata laksana ya? Jerawat batu itu termasuk tumor itu tadi? Ya, ketika bentuknya benjolan, statusnya itu tumor. Bahkan termasuk ketika benjolan di dalam usus, itu statusnya tumor di usus. Enggak. Tetapi untuk menjawab pertanyaannya Noni yang terakhir ini tadi, apakah ada salep atau tidak, itu harus itu termasuk di area tata laksana, penata laksanaan dari sebuah kasus ini. Sehingga untuk tahu tata laksananya, ini terapinya lah kasarnya seperti itu, kita harus tahu ini benjolannya, janjannya apa ya, bahasa Indonesia sebenarnya apa, seperti itu. Jadi ketika dikit-dikit ada benjolan kemudian disalep, padahal kita belum tahu benjolannya itu apa, itu memang ya saya tidak sesuai alur seperti itu. Jadi dipastikan dulu benjolannya apa. Semisal dok, ini ada benjolan di paha saya. Maksudnya, lo kok tahu gimana mbak, kasarnya seperti itu. Ya saya ya tiba-tiba kerasa aja, ada kerasa nyeri, berarti ada nyerinya. Terus ada demamnya enggak sih dok, tapi ini tak raba kok agak hangat. Ketika saya periksa, saya buka pahanya, gitu, pahanya putih, wah, ya. Maksudnya ini saya mau cerita bahwa nanti ada benjolan yang warnanya berbeda dengan warna kulit. Dan ini seperti itu? Iya ada. Jadi biasanya warnanya kemerahan, dan itu sangat mudah dideteksi ketika pasiennya kulitnya warnanya terang gitu. Kalau warnanya hitam kayak saya gini hampir tidak terdeteksi. Gak beda gitu, ya? Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi benjolan diperiksa dari penampakannya, warnanya sewarna kulit atau tidak, kemudian nanti ada kerutan-kerutan atau tidak, ada matanya atau tidak. Nah, seperti itu. Biasanya kalau memang udah jelas jadi dari pemeriksaan dan dari wawancara itu mengkerucut sekali, bisa sampai ke 90% diagnosis. Itu mungkin biasanya ini penyebabnya biasanya infeksi itu yang langsung kelihatan ya. Jadi karena infeksi gitu, sambil ditanya, lah habis jalan-jalan ke kebun apa mbak, kasarannya seperti itu, habis jalan dari kebun gitu, kegigit temu gitu ya? Iya bisa jadi iya dok, saya habis pakai hot pen ke kebun ini entah kenapa nih. Wah, mesti tengune wit lanang nih. Oke, dok, kalau misalnya kayak bisul, itu gimana tuh? Nah, bisul itu juga itu kan awalnya nggak ada mata ya? Iya, itu kan yang saya jelaskan tadi sebenarnya bisa dianggap bisul juga. Nah, untuk bisul itu ketika sudah jelas seperti itu, biasanya secara empiris kita tidak memerlukan lagi untuk itu hasil patologi anatomi. Jadi langsung dilakukan terapi aja. Kalau misalnya kecil diberikan salep sama obat minum, itu insya Allah 5 hari itu hilang. Gitu. Oke, siap. Atau nanti ada konsep-konsep terapi yang lain. Oh, bisa. Berarti enggak selamanya langsung dilakukan pemeriksaan lab. Tidak mesti. Enggak ya, berarti kita lihat kondisi si benjolan itu, kemudian juga apakah bisa dilakukan treatment dengan terapi obat. Iya, bisa, gitu benar ya. sekali. Enggak boleh kan kadang kita suka iseng kali ya, kalau ada benjolan diunet-unet, diteken-teken, kadang kompres kayak gitu-gitu. Terus kok nggak ada matanya ya? Mencoba memecahkan permasalahannya sendiri itu jangan dilakukan ya. Itu haram hukumnya, dok. Kalau saya termasuk penganut yang silahkan saja. Oh, sah-sah aja, ya, asal saja. kalau jadi, udah kronis datanglah ke saya, iya. gitu. Jadi saya lebih kepikirnya gini, yang namanya kesembuhan itu ya kasih kan Allah toh. Ya. Cuman ya salah satu caranya itu ke dokter.
Nah, tapi silakan kalau mau pakai obat-obatan, cari sendiri, kemudian mau nyoba dipijet, dipelototi dan sebagainya, silakan. Cuman ya itu tadi, resiko ditanggung sendiri. Kalau bingung, datangnya ke saya ya. Oke, Gitu. terkait dengan andeng-andeng tadi udah ya, jerawat udah andeng-andeng. dibahas ya kan, jerawat batu, kemudian si bisul yang belum ada matanya, terus andeng-andeng. Andeng-andeng, menarik ini andeng-andeng. Tuh gimana tuh? Andeng-andeng itu Itu kan udah lahir, udah ceprot, udah ada andeng-andeng ya. Kalau andeng-andeng yang menonjol ya dok, ya. bukan yang kadang kan ada kayak toh kayak gitu. Nah, ini seharusnya ada atau tidak ini kembali ke definisi yang tadi, sisi sebelahnya ada atau tidak. Andeng-andeng itu kan cuma satu sisi. Nah, andeng-andeng itu satu sisi, berarti kan sisi sebelahnya tidak ada. Kecuali yo saking bejone andeng-andengnya podo. Posisinya sama, letaknya sama, ketinggiannya sama. Kembar ya. Tapi itu sangat jarang sekali. Berarti itu aman kalau dari lahir. Cuman permasalahannya ada andeng-andeng yang di kemudian hari itu berkembang menjadi ganas. Contoh, andeng-andeng bisa tumbuh ya? Bisa. Nah, makanya itu. Nah, jadi itu nanti gimana tuh, ketika di anamnesis, di wawancara itu biasanya keluhannya andeng-andengnya tambah besar. Kalau nyeri sih nggak mesti. Kemudian nanti kadang-kadang disertai Nyeri. gatel bisa. Waduh, gelegean. Gatel bisa, kemudian bentuknya juga bisa. Oke, siap. Makanya itu memang masing-masing kita memang harus mengenali tubuh kita. Jadi memang identifikasi paling dini itu ya kita. Berarti harus sadari memang dari diri kita sendiri gitu ya. Dan kalau yang paling banyak terjadi adalah satu uci-uci kayak gitu ya dok ya. Uci-uci baik itu di pergelangan tangan, kemudian di bagian tengkuk kayak gitu ya dok ya. Yang paling pasien atau orang yang datang ke dokter terkait dengan benjolan ini kayak apa dok? Yang paling sering banget ditemuin? Kalau sering sekali itu biasanya dan kondisinya kayak apa? Gitu. Ya sebenarnya, jadi kalau yang kayak pergelangan, pergelangan itu biasanya namanya ganglion ya. Itu salah satu tumor jinak yang sebenarnya hanya dengan wawancara, pemeriksaan fisik itu udah 90% lebih itu diagnosisnya tegak. Jadi sebenarnya kasarannya kami dokter tidak perlu pemeriksaan patologi anatomi. Cuman biasanya pasien itu mengeluhnya pegel. Jadi diambilnya tujuannya untuk menghilangkan pegelnya. Itu juga bisa. Kemudian nanti ada namanya uci-uci, mungkin biasanya tidak di sendi tapi di tangan, itu namanya lipoma. Lipoma itu kalau diraba kayak lemak tapi jebol. Itu bisa ada karena asupan makan kita lemak kah atau apa dok? Tiba-tiba mah duduk gitu. Kadang dengan beriringnya waktu saat kita dewasa, benjolan-benjolan dalam tubuh itu kayaknya berdemo gitu ya. Tiba-tiba ada aja. Apakah itu kalau dulu kecil gitu kan kita dikekepin ya orang tua, makanannya juga higienis, kemudian juga aktivitas kita diawasin. Nah saat gede kan kayak makanan ya apa aja lah, yang penting nikmat di mulut gitu ya, enak. Nah tiba-tiba si benjol ini datang. Nah itu apakah pengaruh juga lifestyle atau kebiasaan kita terhadap tumbuhnya si benjol? Jadi teori perbenjolan ini, teori pertumoran ini sebenarnya masih berkembang. Jadi banyak yang masih belum diketahui penyebab pastinya itu apa. Jadi apa karena ini dok, karena makanan? Ya ada yang iya, ada yang enggak. Kayak lipoma ini lemak yang membenjol ini juga statusnya juga penyebab sebenarnya belum diketahui dengan pasti. Mungkin karena lipomanya sendiri itu jinak, itu ya mungkin ilmunya tidak berkembang
dengan cepat, maksudnya tidak ada penyelidikan lebih gigih lagi, kita lebih fokus ke penyakit-penyakit yang lebih mengancam jiwa dan sebagainya. Jadi memang ada beberapa teori biasanya karena apa ya, karena kesalahan program juga, selnya mungkin ada error, gitu, kemudian dia membengkaknya, membesarnya itu tidak semasif yang tumor ganas, sehingga membesar tapi berhenti di suatu titik. Itu juga ada. Atau teori lain itu misalnya karena tegangannya terlalu tinggi sehingga selnya ya kasarnya berontak gitulah, berontak kemudian mengembang. Itu juga ada teorinya. Cuman ya itu tadi masih banyak teori-teori yang beredar. Sehingga kalau ditanyakan penyebabnya ini gitu, ya saya sendiri tidak bisa langsung mengiyakan. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, seperti itu. Oke. Menarik juga masalah tadi ya, andeng-andeng, kemudian uci-uci gitu. Satu lagi, kutil. Itu piye? Kutil. Kutil ini kalau nggak salah kan dia melekat pada kulit, tapi dia kayak apa sih, bisa dimainin, bisa gerak gitu kan? Bisa ditoel-toel ya? Bisa ditoel-toel gitu. Biasanya kutil ini tumbuhnya di punggung, kebanyakan ya? Punggung, leher, ya nggak sih? Ya, nanti kutil ini ada beberapa jenis juga. Jadi memang ada yang obatnya cuma diberi obat, terapinya bisa diberi obat, bisa, atau memang harus diambil. Jadi memang bagusnya periksa, kemudian nanti nanti pemeriksaan itu macam-macam. Jadi ketika ada kutil di punggung, itu nanti dilihat, harus dibuka punggungnya biasanya. Jadi buat healthy people jangan malu kalau kutilnya di punggung terus maunya cuma dibuka sedikit gitu, seperti ini gitu, jangan. Tapi kalau disuruh buka semua, dibuka aja. Karena nanti ada parameter pemeriksaan yang dilihat dari seluruh punggung itu. Jadi walaupun kutilnya cuma di sini gitu, kadang-kadang ada pasien yang tidak menyadari, oh di sini juga ada, oh di sini juga ada, di sini juga ada. Seperti itu. Oke, jadi pada prinsipnya saat pemeriksaan itu adalah harus jujur. Iya, benar. Gitu ya. Harus jujur dan ya gimana ya? Harus manut sama dokternya. Insya Allah dokternya tuh nggak nakal lah. Aduh, muka aku nggak bisa dikontrol. Gitu. Nggak. Serem nggak dokternya? Enggak dong. Gitu ya. Dokternya nyenengin ya. Oke, Dok, di segmen ketiga nanti kita akan membahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan healthy people gitu ya. Okay. Nah, oke, tadi kita ngomongin mungkin ini ya, tadi 4 poin terkait dengan benjolan yang sering diderita itu ya, atau sering berada di dalam tubuh kita, mungkin sudah mewakili gitu ya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan banyak banget kutil, andeng-andeng, terus ganglion atau benjolan, apa sih Dok nyebutnya, lemak, karena itu memang lemak ya? Ya, lipoma itu lemak, cuman ya itu kadang pitfallnya nanti ada ternyata lemak yang ganas juga ada, tapi itu nanti memang harus diperiksa dulu. Apakah semua benjolan yang dia bergerak tidak menetap harus dilakukan biopsi atau pengobatan lebih lanjut? Tidak. Enggak. Seperti saya bilang tadi, kayak ganglion tadi ya. Ganglion itu sebenarnya ya sebenarnya nggak usah ganglion. Lipoma. Lipoma itu benjolan di bawah kulit, dia tidak terfiksasi. Jadi tidak terfiksasi itu mobile, digerakkan pakai tangan bisa. Gitu, cuman itu kalau tidak mengganggu, tidak usah diambil, nggak apa-apa. Cuman biasanya pasien itu terganggunya gini, karena memang estetik sih ya. Bisa estetik, cuman seringnya itu tidak terlihat sih. Apalagi kulitnya hitam kayak saya kan nggak signifikan ada benjolan. Ya. Oh iya, saya berani ngomong karena saya enggak. Maksudnya gini, karena memang ada, walaupun 90% itu jinak, tapi ada 10% yang itu ganas. Itu yang bikin pasien terganggu pikirannya, sehingga aduh Dok, saya ini malah nggak bisa tidur ya mikir kayak ini terus. Oh ya sudah, diambil aja untuk dibuktikan bahwa ini jinak atau ganas. Oke. Kalau jinak alhamdulillah, kalau ganas
Ya alhamdulillah. Wah, alhamdulillah kenapa, Dok? Ya justru alhamdulillah karena ini diketahui ketika masih kecil. Nanti ngikuti terapinya runtut sesuai prosedur itu insya Allah hasilnya lebih bagus dibanding ketahuannya ketika sudah besar ternyata ganas gitu itu ya. udah terlambat, nanti udah merusak mana-mana, itu hasilnya ya lebih bagus ketika ketahuannya masih kecil seperti itu. Terus terkait dengan lebih ke pertanyaan ya, Dok ya. Ini, Dok, izin bertanya dong. Saya ada benjolan sebesar kelereng di punggung kiri sebelah atas. Ini kayaknya banyak diderita ya. Benjolan-benjolan yang tumbuh di daerah punggung gitu. Kalau dipencet, dia bergerak dan tidak sakit. Pernah konsul ke dokter umum. Katanya sih isinya cairan dan diberikan salep gitu. Nah, itu gimana, Dok? Apakah dia perlu ya tadi ya, kita ada biopsi? Ya kalau itu mudah-mudahan jinak, tapi gini ceritanya, memang harus diidentifikasi, jadi harus periksa, harus ya mungkin harus waktu wawancara juga harus jujur apa adanya, kemudian nanti di pemeriksaan dilihat benjolannya itu ada matanya atau tidak, kalau kemudian nanti tekstur apa ya tekstur konsistensinya dilihat, kalau bulat halus atau tidak, atau bulat benjol itu semuanya signifikan. Kemudian walaupun jinak, misal ada namanya benjolan namanya ateroma. Ateroma itu ceritanya jadi ada ya, kalau di kulit itu kan ada sel rambut ya, sel rambut, kemudian di sampingnya itu ada sel keringatnya terproduksi, kemudian nanti dikeluarkan dari kulit melalui sel rambut itu bersama dengan mengikuti rambutnya itu, suatu ketika lubangnya itu buntet itu berarti bahasa Indonesianya tersumbat. Seketika tersumbat, sedangkan keringat itu kan tidak bisa di stop, pasti timbul ketika panas, timbul makin banyak lagi, sedangkan jalan keluarnya tersumbat. Nah, disitulah terjadi penumpuan keringat. Pertamanya kecil, lama-lama makin gede. Itu jinak, prosesnya jinak, tidak berbahaya. Cuman ya karena di kulit sendiri itu banyak kuman, entah kuman normal dari kulit atau kuman-kuman dari lingkungan kita, apalagi keringat juga, itu ada kemungkinan infeksi. Kadang dicabut gitu ya, tengahnya karena ada rambutnya, bisa dicabut gitu. Bisa. Itu yang bikin parah nantinya ya. Bisa jadi. Nah, dari infeksi itu nanti kalau makin lama makin tidak segera ditangani, itu ya nanti istilahnya namanya jadi ateroma terinfeksi. Kalau udah makin lama makin gede, nanahnya udah sampai keluar dari benjolannya itu, nanti bisa jadi abses. Abses itu nanti udah ya sudah abses kayak gitulah. Itu apa sih, Dok, bahasa awamnya abses? Abses itu bisul nanah gitu. Jadi isinya nanah nanti jadinya. Dan kalau udah seperti itu nanti makin menyebarnya lebih cepat. Makanya kalau biasanya kalau memang ada aterom itu, walaupun jinak tetap disarankan diambil, karena tujuannya itu untuk menghindari itu tadi. Nanti ternyata jadi infeksi, apalagi kalau di punggung kan sering ketindihan toh. Apalagi kalau sering buka baju waktu tidur, di kasurnya ada tumone. Wah, tengu ya. Tengu ya. Itu banyak dialami oleh anak-anak kos. Bagaimana suaranya? Wah, ada yang udah mewakili itu suaranya udah iya. Ditebahi apalagi ini ditebahi ya. Kita tuh ini luar biasa loh. Vocabulary-nya tuh banyak. Dari tadi mak bedundu ya kan, ditebahi, apalagi musimnya musim hujan. Hai teman-teman nakal, akan juga itu ini ya. Tengune nyaman banget tidur di kasurnya anak kos itu. Anget. Oke. Ada yang kita bicara juga, ini bukan vulgar, bukan porno ya. Sekali lagi kita hari ini ngobrol masalah diskusi. Serius? Benjolan, serius nih. Benjolan yang ada di area sensitif wanita, contohnya adalah payudara. Banyak hal kita bicara wanita itu kan semuanya complicated ya, Dok ya. Kemudian ngomong ya, sendiri ya kan gitu ya. Ya, jadi semua hal terkecil harus diperhatikan gitu. Betul. Contohnya Tolonglah.
FAM, oke. FAM itu benjolan yang ada di payudara. Payudara. Betul ya, Dok ya? Termasuk Itu yang seperti- jinak itu. Oh, oke. Seperti apa? Apakah perlu diangkat? Perlukah ada pemeriksaan khusus? Atau diemin aja beriringnya nanti katanya? Ini nanti kita bahas ya, Dok, di segmen keempat. Itu adalah mitos dan fakta ya, soal Oke. FAM. Katanya kalau kamu nikah, FAM itu akan hilang. Nah, FAM itu opo, Dok, sebenarnya? Ya seperti tadi. Itu enak daging ya? Itu HAM? Bukan. Ya jadi Itu FAM. FAM itu Hmm? salah satu tumor jinak di payudara. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa penyebabnya apa itu juga masih banyak teori. Apakah karena selnya itu rusak kemudian mengembang, tetapi yang langsung saja yang pengen saya jelaskan, FAM itu taunya itu ya dari pemeriksaan PA. Sedangkan dari anamnesis, dari wawancara itu cuman mengarahkan, kemudian ditambah lagi pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang misalnya di USG itu pun juga cuman sampai 90%. Jadi tetap saran saya yuk diambil kalau walaupun curiganya FAM, karena tetap ada Bahaya. kemungkinan. Bahayanya lebih ke kalau memang benar-benar FAM itu ya nggak bahaya. Cuman pertanyaannya, apakah dokter bisa menjamin benjolan ini FAM? Kan pertanyaannya jadi lebih ke kayak gitu. Oke. Nah, kalau saya bilang nggak bisa. Sadari itu berarti bisa mendeteksi si FAM ini ya? Bisa mendeteksi tumor-tumor itu sedini mungkin. Nah, nanti kan bisa jadi kalau misalnya pasien itu tidak berkenan untuk operasi sekarang gitu ya nggak apa-apa. Yang jelas kondisi saat periksa itu baik-baik saja, kemudian ya nanti diobservasi, Mbak. Nanti misalnya jenengan lebih sering memeriksa payudaranya sendiri dan sebagainya, itu dilihat perkembangannya gimana. Lah kalau misalnya perkembangannya tidak berkembang atau malah syukur-syukur hilang, ya alhamdulillah, berarti memang bukan sebuah masalah. Cuman ya itu tadi, ketika statusnya sebuah benjolan, ketika saya disuruh menjamin, "Dok, ini benar-benar jinak ya." Saya nggak bisa. Tidak bisa memastikan, Iya. kecuali dengan adanya pemeriksaan penunjang. Iya, pemeriksaan penunjang yang namanya patologi anatomi tadi, benjolannya harus diambil, dibelah, dilihat di bawah mikroskop, baru tahu itu selnya jinak atau ganas. Menarik juga ya terkait dengan FAM. Mungkin kita next topik kita akan bicara terkait dengan wanita, khususnya terkait dengan FAM. Setuju? Ya, saya Setuju. senang-senang aja. Oke, sip. Oke, lanjut, Dok. Nah, kita bicara anak-anak usia di bawah 5 tahun. Anak-anak usia balita di bawah usia 5 tahun ya, misalnya usia 2 tahun, setahun gitu. Kadang dokter anak ini memeriksa di bagian di bagian belakang telinga. Ya. Dan orang tua nih misalnya, oh iya ini nggak apa-apa gitu ya, biasanya diperiksa dari bagian telinga kemudian sampai dengan daerah dagu ya gitu. Nah, apakah itu normal atau enggak sih, Dok, kalau misalnya ditemukan salah satu benjolan yang kerasa tuh saat diraba, kadang kok gede ya, terus dia jalan-jalan tuh. Itu banyak tuh pertanyaannya tuh. Jalan punya kaki. Ih, ke mall dong gitu. Gimana tuh, Dok? Usia 2 tahun tuh, usia 2 Ya. tahun atau setahun lah, setahun. Jadi gini, ini juga kasus banyak ya, dan mungkin sebenarnya tidak perlu dilakukan operasi juga. Jadi ceritanya gini, tadi yang Noni ceritakan, anak 2 tahun, ini ada benjolan di belakang telinga, kemudian sudah periksa ke dokter anak, sudah diraba, katanya nggak apa-apa. Ya. Mungkin karena ya mohon maaf, biasanya ini lebih ke karena misinformasi sih. Pasiennya juga bingung mau nanya apa, dokternya juga karena merasa sudah cukup menjelaskan, tidak menjelaskan lebih jauh lagi. Jadi yang memang di situ benjolan, biasanya datang ke bedah tanya, ini benjolannya bahaya apa enggak ya, Dok? Jadi kalau dari pemeriksaan biasanya itu benjolan yang kecil, sewarna dengan kulit, berarti tidak ada infeksi, bisa mobile itu bisa bergerak. Jadi itu
kemungkinan ya. Kemungkinannya itu adalah sebuah kelenjar getah bening yang membesar. Jadi leher itu mulai dari depan sini sampai belakang sini, belakang samping sini. Itu di situ ada area kelenjar getah bening yang banyak sekali. Okay. Jadi kalau nanti googling di Google Chrome, ya googling di browser itu nanti ada kelenjar getah bening di leher tuh ting jelentrek, berarti bahasa vokabuleri lagi, ting jelentrek, banyak sekali. Jelentrek gitu ya, akeh tenan gitu. Nah, tenan. kalau berarti itu gelenjar ya? Ya, dan yang disebut kelenjar itu. Biasanya kalau misalnya dia muncul itu kondisi-kondisi di saat kurang fit. Benar. Betul ya. Nah itu harus nanti masuk ke penjelasan apa sebenarnya fungsi kelenjar getah bening itu sendiri. Tuh, biar sekalian. maaf. Jawabnya tuntas. Biasanya gitu cewek kan kode-kode doang. Jadi kelenjar getah bening itu fungsinya lebih ke pertahanan tubuh kita. Jadi tentaranya kita lah. Ya sama kalau disebut imun juga bisa ya. Di situ kayak posnya gitu. Ketika ada kuman masuk yang lawan yaitu tadi yang lawan yang tentaranya yang dihasilkan oleh kelenjar getah bening itu. Ketika dia bekerja, pos itu bekerja, itu biasanya membesar. Itu gede. Gitu. Oh, nah, jadi nggak perlu khawatir. Ini belum selesai. Jadi biar penonton gelisah dulu. Ini makan jadi siang gitu. Loh, jadinya nanti makin gelisah makin lapar pasti. Ya siap, saya juga lapar. Nggak apa-apa loh, disambil makan nggak apa-apa, people. Jadi nanti siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang muncul gitu. Ya. Jadi permasalahannya adalah tiap orang itu berbeda-beda. Ketika benjolannya sudah membesar, yang satu setelah kerjanya selesai langsung mengecil lagi ada. Yang satu lagi mengecilnya pelan-pelan ada yang satu lagi sudah membesar kemudian mengecilnya lebih pelan lagi, gitu juga ada. Nah itu ketika kasusnya kelenjar getah bening yang membesar karena setelah menghadapi invasi dari luar tadi, kuman-kuman dari luar. Nah cuman permasalahannya dari kelenjar getah bening sendiri itu bisa jadi tumor ganas juga. Nah makanya biasanya kalau memang anak-anak, kalau anak-anak itu biasanya lebih ke pertahanan tubuh ya. Iya karena pertahanan tubuhnya aja. Jadi memang kebanyakan seperti itu. Cuman biasanya kalau ibunya malah khawatir gitu, ya sudah diambil aja. Kadang-kadang masalahnya itu ada 3 tapi merongkol itu berkumpul. Jadi ketika diraba kayaknya banyak sekali gitu. Reoni gitu ya. Ya ngumpul gitu. Itu nanti kalau itu memang sarannya diambil aja. Diambil untuk dibuktikan ini memang peradangan atau ya itu tadi ternyata tumor ganas atau dan sebagainya seperti itu. Kalau misalnya benjolan itu nggak bergerak, dia cenderung menetap, kemudian bentuknya keras, dan semakin kadang kan ada ya dia menetap, kemudian ukurannya menetap, tapi saat ditekan sakit itu gimana dok? Apakah itu bahaya dan apakah itu juga tanda-tanda keganasan? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Nah, jawabannya diplomatis. Jadi memang kebanyakan yang nyeri itu mengarahnya ke ganas ya. Jadi memang kalau udah ada benjolan tapi nyeri itu udah periksa aja, nggak usah mikir lagi. Jadi itu nanti biar ditegakkan, entah nanti dipastikan dulu, di ronsen dulu. Di ronsen itu lebih ke melihat akarnya itu nempel ke tulang atau tidak. Karena kalau nempel ke tulang nanti membutuhkan departemen yang lebih banyak untuk yang terlibat. Seperti itu. Radiologi paling selain USG atau CT scan gitu dok? Bisa, itu sudah yang canggih termasuknya. Cuman kadang-kadang untuk kasus benjolan ini tidak semua mesti harus di CT scan. Jadi kita tetap harus mempertimbangkan efektivitasnya juga. Derajatnya kali ya. Kalau kamu misalnya case by case-nya. Kalau misalnya tadi ya benjolannya menetap, kemudian nyeri, kadang disertai anget kali ya. Itu mungkin langsung aja kamu konsultasi, jangan punya spekulasi
Oh, malah di kompres air dingin, Ya, es benar. dingin kayak gitu ya. Kadang kan kita menjadi dokter diri kita sendiri by internet gitu ya. Tahu-tagu nanti pas Gelisah. itu baru berbondong-bondong. Oke, terkait dengan ada pertanyaan nih dok. Dok, aku nih ada riwayat hipertiroid nih, pernah pecah tapi sekarang sudah it's okay sih, berarti udah nggak masalah kali ya. Pertanyaannya, apakah si hipertiroid ini bisa sembuh dok? Dan apakah misal mau cabut gigi harus memeriksakan hipertiroidnya dulu? Hipertiroid ini gondong? Ya, gondok. Oh, godok. Gondok bukan Gondok. gondok. Gondokan. Oh, oke. Gimana tuh dok? Jadi wah ini agak menarik Berat ini. ya, dan menarik ini. Jadi tiroid sendiri itu sebenarnya hormon normal yang memang dibutuhkan tubuh untuk ya menunjang metabolisme kita. Yang masalah ketika hiper atau hipo. Masalah lagi kalau jadi benjolan. Kalau masalah terkait benjolannya prinsipnya sama. Ini targetnya diambil tujuannya untuk memastikan jinak atau ganas. Kalau jinak alhamdulillah, kalau ganas ya alhamdulillah. Kita tahu sedini mungkin dan sebagainya dan seterusnya. Nah, untuk masalah hipertiroidnya atau hipotiroidnya, kemudian untuk masalah kalau hipertiroid sendiri itu ada terapinya, nanti biasanya bisa ke dokter bedah atau dokter penyakit dalam untuk memberi terapinya. Kemudian untuk terkait dengan tindakan cabut gigi, nah masalahnya ketika dilakukan tindakan itu, ketika pada pasien hipertiroid itu ada kemungkinan terjadi perburukan ketika terjadi tindakan. Karena metabolismenya tinggi, kemudian ada beban lagi yang ya istilahnya stres pada tubuh, ya waktu dicabut itu kan nanti ada ya sel-sel peradangan pada banjir semua dan sebagainya. Nah itu nanti membebani tubuh lagi dan itu menyebabkan ya pasien yang sehat aja bisa memburuk, ngedrop langsung di hampir harus masuk ICU gitu juga bisa. Makanya biasanya untuk melakukan tindakan ini dalam hal ini bahkan sesimpel ya cabut gigi, cabut kuku, apalagi operasi. Nah, itu memang sebaiknya kadar hormon tiroid sendiri dalam batas normal. Sebenarnya untuk mengamankan saja. Walaupun ketika misalnya nanti hipertiroid tapi kondisinya gawat darurat, kita prioritasnya nyawanya, ya mau nggak mau dilakukan tindakan, ya harus dilakukan. Cuman kalau kasusnya tidak darurat, itu memang disarankan tiroidnya diturunkan dulu, dinormalkan dulu. Oke, kalau nggak salah kalau misalnya pasien-pasien dengan hipertiroid itu memang ada obat atau terapi yang memang dia konsumsi ya dok ya? Iya betul. Oke. Untuk ngerem tiroidnya itu. Mungkin buat healthy people, Ayatias_13 mungkin kamu bisa konsultasi dulu kali ya ke dokter Mamat gitu ya, Abdurrahman. Iya. Panggilan akrabnya Mamat. Gitu. Kodenya ping. Jadi kalau mau masuk polinya ping masuk gitu. Nah, ini berarti harus berarti terkait dengan cabut gigi mungkin kamu harus juga konsultasi dulu ke dokter kamu untuk bagaimana kondisi si hipertiroidnya itu agar nanti saat tindakan cabut gigi aman sentosa gitu ya dok ya. Ya. Oke. Mastitis. Ada yang nanyain. Banyak kan? Tuh, kalau masalah cewek nih. Menarik. Mastitis galatoga apaan? Dan termasuk yang gimana tuh dok? Dalam apa? Galatoga. Galactokel. Oh, galatoker. Ini di sini. Dok, mastitis galatoga. Iya. Apaan tuh dok? Ya. Mastitis itu Ya. berarti asumsinya kalau mastitis dalam konteks menyusui kah? Ya. Oh, oke. Biasanya pada orang yang sedang menyusui. Mak merengkel gitu tuh. Ya. Oh. Oke. Itu seperti apa dokter? Jadi kalau dari namanya sendiri, yang itis-itis itu biasanya peradangan, ada proses peradangan. Tapi kalau namanya titis juga bukan orang radang loh ya. Bukan. Mungkin mudah meradang. Enggak. Enggak. Canda titis. Canda titis gitu. Ini mas titis, dan titis. Wah, berarti kalau yang kamu tahu ya itis berarti radang.
gitu. Ada Itu sesuatu istrinya yang namanya Bu Titis itu. lanjut. Apa itu, Dok? Ya. Mastitis. Jadi mastitis itu peradangan di kelenjar payudara. Untuk tahap lanjutnya itu bisa menjadi nanah. Oh. Jadi ketika statusnya sudah mastitis itu kalau belum terbentuk nanah itu biasanya diobati, biasanya dengan antibiotik, antibiotiknya didobel, kemudian plus anti peradangan, harapannya infeksinya terhenti, kemudian peradangannya berhenti, syukur-syukur hilang. Tapi kalau ternyata Kompres air anget kompres air anget membantu itu nggak? tidak signifikan kalau yang sejauh saya tahu ya. Karena sakit banget ini mastitis ini ya. Ya, benar. Itu rasanya perih sekali ya, walaupun saya belum pernah punya mastitis. Ya. Semua Ya orang walaupun itu gedenya punya segini payudara, tapi ini bukan tapi kelenjar itu bukan payudara, bukan menyusui kelenjar susu. ya. Oke. Ya, itu Jangan untuk yang kaget menyusui. nanti kalau ketemu dokter Mamat. Nah, itu nanti apa namanya? Biasanya diobati dulu. Kemudian nanti kalau ya syukur-syukur hilang alhamdulillah. Kalau tidak hilang itu biasanya nanti mengumpul menjadi sebuah kantong yang isinya nanah. Nah, itu baru dilakukan tindakan untuk mengeluarkan nanahnya itu. Oke, berarti harus memang tindakan Ya. terapinya yobat ya, yobat. Ya, Iya, berarti apa? obat. Wah, obat dulu sampai yo kalau kasarannya kalau istilah wudun itu ya sampai mateng. Nah, kalau mateng itu nanti harus dikeluarkan nanahnya. Itu kan lebih. Oke, siap. Makin Kalau- banyak yang bertanya gitu ya. Kamu bisa loh, kita sampai kapanpun terkait dengan benjolan ini kayaknya akan menjadi pertanyaan yang hits ya. Intinya kalau benjolan itu tidak menetap, tidak sakit, ya itu kamu jinak kayak gitu dok. Ya, Enggak tentu. ya nggak mesti juga. Nggak mesti juga. Oke. Memang harusnya tanya yang ahli gitu aja lah. Ojo tanya yang Ya tanya, lain, ya tanya kan? yang lain silakan tapi Kadang resiko kan ada ditanggung tuh sendiri. ditanya, Iya. tanya, tiba-tiba muncul artikel. Nah, kak berdasarkan ini ya, dokter internet. Gitu. Jangan, kamu boleh mencari referensi, boleh membaca artikel-artikel, tapi lebih baik jurnal kesehatan. Dan saat kamu merasa tidak nyaman atau kamu menemukan suatu hal yang aneh dalam tubuh kamu, konsultasikan pada orang yang tepat. Gitu? Oke. Ya. Oke, segmen keempat kita akan membahas mitos atau fakta. Ada lagunya gitu. Oke, yang pertama, mitos atau faktakah dok? Apakah betul radiasi HP menyebabkan cancer? Ya. Jadi Ini agak serius nih. adanya itu. Dok. Ya, stop dulu bentar ya. Oke. Kita dengarkan azan dulu ya dok ya. Iya, iya.
Oke, kita akan ngebahas lagi terkait dengan mitos dan fakta. Tadi terkait dengan mitos dan fakta, apa betul radiasi HP menyebabkan kanker? Ya, jadi dari eh, dari beberapa jurnal di Amerika ya, jadi penelitiannya yang saya baca itu terakhir baca di Amerika itu FDA itu sudah mengeluarkan statement bahwa radiasi dari cellphone dari telepon seluler itu belum terbukti meningkatkan terjadinya tumor ganas kanker. Jadi statementnya sudah ada, nanti bisa dicari saja. Itu memang sudah diputuskan bahwa memang belum terbukti menyebabkan tumor ganas itu, menyebabkan kanker. Kecuali radiasi nuklir ya. Wah, ya. Deket-deket gitu. Udah, nuklir hati. Ya. Terus kedua, apakah betul mitos atau fakta kanker itu atau kanker itu penyakit turunan? Aduh, turunan ya penyakit ya. Kalau kanker itu, kanker itu sudah ditemukan ada kromosom. Kromosom itu nanti di dalam kromosom itu yang menentukan, salah satunya yang menentukan kita cowok sama cewek itu kan di dalam genetik itu kromosom. Nah, kanker itu sudah banyak yang ditemukan kromosom yang mengaturnya. Dari situ diputuskan memang kanker itu ada kemungkinan diturunkan. Kasus paling tenar itu kan itu artis Angelina Jolie. Iya, ini dia kanker payudara ya. Angelina yang jadi Malefici. Nah, itu kan juga sebenarnya dari ibunya ya itu ya. Ya, ibunya kena, kemudian ketika dia di screening, dia ada kemungkinan terkena sekian persen. Nah, tapi karena dia daripada kena ya sudahlah, payudaranya diambil aja. Akhirnya kan dia payudaranya diambil itu. Kemudian nanti dilakukan rekonstruksi sehingga tetap seperti memiliki payudara padahal tidak. Implan ya itu ya. Ya ada implannya, ada otot yang ditanam juga dan sebagainya, macam-macam sebenarnya. Oke. Berarti fakta. Fakta itu. Fakta. Berarti tetot, buat kamu. fakta. Ya harus tetot. Gitu. Berarti kamu yang punya riwayat keluarga yang memiliki satu, sebenarnya nggak asik ya ngomongin penyakit gitu, tapi kita ngomongin penyakit ya gimana ya. Nah, penyakit kamu harus lebih aware dengan gaya hidupmu gitu ya. Benar. Biar nggak jadi turun-temurun, itu tadi. Cek kesehatan itu penting banget. Nomor 3, mitos atau fakta konsumsi makanan asam dapat menimbulkan kanker. Bagaimana kalau hidupmu udah asam? Yes. Enggak, banyak makan salah asam, jeruk asam, pedes gitu. Ya. Ada ya? Ini mitos fakta. Asam ini pedes apa yang dimaksud pedes atau memang makanan asam gitu? Kehidupan yang asam dong. Oh, bukan. Banget sih kamu. Makanan yang asam kecut kali ya, mangga-mangga gitu. Jadi ini sendiri masih jadi kayak apa ya? Pro kontra. Pro kontra juga enggak sih. Masing-masing ada dasarnya soalnya. Jadi yang ada berbagai mazhab gitu, lebih gampang lah. Yang mazhab ini menganggap tidak bisa menimbulkan, yang satu menimbulkan kanker karena buktinya jelas. Jadi ada yang misalnya ya, kalau zat yang menyebabkan pedas sendiri itu kan termasuk zat yang melukai ya, namanya capsaicin apa ya, itu sendiri justru sedang diteliti untuk sebagai obat penyembuh kanker prostat dan kanker payudara. Sedangkan memang ada zat yang asam lagi yang lainnya itu memang sudah terbukti meningkatkan kejadiannya kanker itu sendiri. Jadi memang masih imbang lah. Ada yang meningkatkan kejadian kanker, ada yang mengobati. Ada yang malah mengobati. Oke, berarti kesimpulannya adalah ini perlu penelitian lebih lanjut ya, masih dengan belum bisa diputuskan sekarang. Menarik ya.
Kemudian yang keempat, konsumsi, mitos atau fakta, konsumsi junk food dan makanan instan potensi munculnya benjolan-benjolan ganas dalam tubuh. Mitos atau fakta? Kalau ini saya juga menarik ini. Jadi ternyata sudah ada yang meneliti. Nah, itu penelitian itu ternyata jadi kalau junk food itu kan jargon umum ya. Kalau bahasa ilmiahnya itu kan makanan yang kualitas nutrisinya rendah. Jadi di dunia nutrisi itu ada scoring, jadi ada penilaian ini makanan ini kualitas nutrisinya bagus atau rendah, bagus atau jelek lah, baik atau buruk. Nah, di situ di penelitiannya disebutkan bahwa semakin buruk kualitas nutrisi dari sebuah makanan, itu semakin meningkatkan terjadinya kanker, tumor ganas itu. Semakin banyak meningkatkan insidensi kejadian dari kanker. Jadi kalau kata-katanya junk food kan asumsinya berarti kan makanan yang kualitas gizinya buruk, makanya disebut junk, sampah. Nah, itu berarti junk food menyebabkan kanker. Benar, fakta ya. Oke, berarti boleh konsumsi junk food, tapi kamu juga bisa memperhatikan kuantitas artinya seberapa rutin sih kamu mengkonsumsi itu ya, sebulan. Pinter. Kalau belinya kebanyakan, bawa ke Poliklinik Bedah Rumah Sakit UI, nanti saya bantu makan. Atau di tim kreatifnya Rumah Sakit UI. Iya. Ketemu aku dan teman-temanku. Oke, Dok, masih ada waktu ya. Ada 2 pertanyaan yang ini terkait dengan tumor mamai. Jadi tim boleh ya ulur waktu? Boleh. Jadi sebelum kita ke closing ada 2 pertanyaan yang menyusul, menarik juga. Dok, mau tanya dong, ibu saya udah 3 kali operasi tumor mamai. Apakah kemungkinan bisa tumbuh lagi ya, Dok? Ya. Tuh. Ya. Jadi seperti tadi saya sudah menjelaskan, mungkin menjelaskan ulang. Misalnya itu tumor ganas, ya mungkin memang bakal tumbuh lagi. Tapi kalau tumor jinak bisa jadi tumbuh lagi karena memang tumor jinak sendiri itu penyebabnya belum diketahui. Jadi memang dari gaya hidup. Nah, gaya hidup sendiri juga masih belum fix. Penyebabnya gaya hidup bukan. Nah, cuman dari kalau saran-saran dari onkologis itu biasanya kalau terkait tumor payudara jangan pakai bra yang kekencengan. Itu ada penelitiannya bisa meningkatkan kejadiannya FAM itu tumor-tumor jinak di payudara. Gitu kali ya. Bisa. Gitu ya. Aku nggak pakai bra sih. Jadi nggak bisa ngerasain juga. Berarti ini kita lihat dulu ya dari hasil pemeriksaan biopsinya yang kemarin itu hasilnya seperti apa gitu. Hasil tumor-tumor yang sebelumnya sebaiknya dilakukan pemeriksaan patologi anatomi untuk mengetahui itu jinak atau ganas. Kalau memang ganas tumbuh lagi, ya itu sudah perjalanan penyakitnya. Tapi kalau jinak tumbuh lagi ya memang kemungkinan karena berarti ada sesuatu hal yang menyebabkan itu tumbuh yang belum dirubah. Biasanya kalau yang bisa disampaikan itu mungkin ya itu supaya tidak pakai bra yang terlalu kenceng dan sebagainya. Kita bicara umur juga kali ya. Gimana? Berbicara usia juga kali ya. Nah, ya, usia juga berpengaruh. Oke, mungkin _Meliana, mungkin kamu bisa cek-cek nih apa hasil PA ibu sebelumnya gitu ya. Kemudian jika ada kemungkinan tumbuh, mungkin ada gitu ya. Dokter Mamat bilang ya bahwa ada, tetapi juga diimbangi dengan pola hidup sehat dan juga konsultasi rutin gitu kali ya, Dok ya. Ya, bisa. Oke, satu lagi sebelum closing nih, Dok. Dok, apakah kalau sudah pernah operasi, nah sama nih pertanyaannya serupa ya. Kalau mau hamil, operasi tumor mamai atau PAM, kalau mau hamil harus periksa dulu ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau dokter kandungan ya untuk hamil. Dok, apakah kalau sudah pernah operasi tumor FAM, kalau mau hamil harus periksa dulu nih ke dokter kandungan, Dok, untuk promil? Kalau untuk promilnya
Sebenarnya ini Ada promil. ini nggak ada related apa ada hubungan gitu Kalau nggak sih? kalau itunya FAM, kalau memang hasil PA-nya jinak, bunyinya FAM, itu insya Allah tidak ada hubungannya dengan Proses proses. kehamilan. Cuman karena ada satu teori yang bilang FAM itu terbentuknya salah satunya Hormon. ketidakseimbangan hormon. Mungkin dari situ memang disimpulkan memang sebaiknya periksa ke dokter obstetri. Oke. Jadi biasanya kalau pasien kok aku nggak hamil ya, kemudian terus saya ini pernah operasi FAM, terus FAM. oh ya mungkin diperiksakan aja. Oke. Tapi kalau misalnya nggak udah pernah punya anak, kemudian habis operasi FAM terus kita punya anak lagi yuk, bikin lagi yuk gitu, ya udah bikin aja. Berarti nggak ada apa ya hubungan yang khusus gitu ya antara si FAM ini dengan program hamil. Ya, jadi kalau misalnya, memang misalnya hamilnya sendiri ditunggu-tunggu tidak kunjung datang, itu memang dikonsulkan ke dokter spesialis obstetrisi dan ginekologi dengan salah satu parameternya yang diceritakan ya, saya pernah operasi payudara dok dulu, hasil PA-nya FAM. Itu mungkin bisa diceritakan, jadi bisa sebagai tambahan dari data untuk dokter obstetrisnya. Tapi kalau misalnya memang nggak ada masalah dari proses kehamilan dan sebagainya, kalau sudah pernah operasi FAM, pengen punya anak lagi, ya silakan saja. Oke, jadi itu nggak mencuri perhatian sedikit, tapi juga perlu kita konsultasi lebih lanjut kali ya gitu. Oke, banyak banget masalah perfaman ini gitu ya, perfaman. Dan mungkin kita juga bisa jadi perpustakaan kesehatan untuk diri kita sendiri. Itu contohnya adalah semua jenis pemeriksaan yang kita sudah lakukan jadikan satu file. Jadi saat nanti kamu pemeriksaan suatu saat gitu, kamu tinggal bawa file kesehatan kamu sendiri ke dokter. Kayak gini loh dok, karena tadi banyak sekali ya dok ya bahwa aku sudah pernah ini, bahwa kita lihat hasil pemeriksaan dari jaringan itu seperti apa, itu akan menentukan nantinya dokter juga melakukan terapi selanjutnya gitu ya, happy people ya. Oke? Siang ini luar biasa, kenali benjolanmu, raba dan rasakan sebelum ganas gitu. Dok, satu statement kesimpulan untuk topik hari ini dan perbincangan hari ini apa dok? Kesimpulan kalau kesimpulan ya, ini closing statement ya. Yes. Waduh batuk, untung aku nggak minta seruakan sama kamu. Aku keselak, aku kering. Jadi terus saya lebih encouraging itu apa ya, memotivasi healthy people semua kalau ada benjolan dipastikan dulu ke yang ahli dimanapun, nggak harus saya, maksudnya ke dokter bedah dimanapun yang berada, itu untuk memastikan ini sebenarnya apa. Kalau memang disarankan operasi, ya bagusnya operasi. Jadi tujuannya lebih untuk tahu ini jinak atau ganas. Ketika jinak ternyata ya alhamdulillah jinak, ketika ganas alhamdulillah juga, karena itu ditemukan ketika masih kecil. Gitu. Karena ketika tumor ganas itu ditemukannya kecil dan besar, itu outcome-nya, hasilnya akhirnya itu nanti jauh lebih bagus pada pasien yang ditemukannya ketika masih kecil. Jadi ketika ada benjolan, periksa. Sini. Siap. Saya raba. Come to dokter Muhammad, come to dokter. Abaikan yang terakhir. Passwordnya ping. Oke, masuk. Gitu. Oke, terima kasih sekali dan kita disapa oleh Perhumas Daerah Istimewa Yogyakarta. Hai teman-teman Perhumas, terima kasih sudah join juga ya di live berfaedah di podcast Rumah Sakit UI, dan juga setiap minggunya kita akan hadir dengan tema-tema yang menarik. Dan kalau kamu punya tema yang tolong dong tema ini dibahas, kamu boleh DM di IG-nya rumahsakit.ui atau di IG-nya Dr. Mamat juga boleh sih ya gitu. Nah, ini 50-50. Kalau mau harus follow dulu Instagram Rumah ya, Sakit follow UI. banyak follow ya. Nah, banyak follow, banyak komen, banyak juga tanya terkait dengan topik apa yang pengen banget kamu bahas, yang pengen banget kamu tahu, baik itu dari kesehatan anak, kesehatan secara umumnya, kemudian kecantikan, karena kita punya satu segmen atau punya satu acara podcast yang
persembahan dari Kirana Aesthetic Center Rumah Sakit UI. Kamu penasaran? Kamu akan join terus, pokoknya stay tune terus di Instagram rumahsakit.uii. Terima kasih untuk hari ini Hati People, terima kasih untuk Dr. Mamat untuk siang hari ini sudah meluangkan waktu luar biasa untuk kita ngobrol berfaedah mengenai obrolan serius tapi ngobrol santai ala Dr. Mamat. Oke, terima kasih juga tim yang udah di belakang produksi. Topiknya menarik sekali dan saya Noni, terima kasih sekali dan kita jumpa ya di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.